Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi yang ketiga, masih terkait dengan sistem database. Dalam hal ini kita menggunakan MySQL table ya. Oke, MySQL table ya. Kali ini materi kita adalah data query language ya. Jadi data query language itu adalah bagian dari SQL ya yang spesifik digunakan untuk mengambil data dari database relasional. Dalam hal ini kita menggunakan MySQL. Jadi DQL ini berfungsi agar pengguna atau user bisa meminta informasi tertentu dari database sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya kita sudah mempelajari di materi sebelumnya, yaitu select. Jadi select itu termasuk dari bagian dari data query language. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang like ya. Jadi format perintahnya itu select bintang from artikel, contoh ya, where, judul, like, string apa yang mau dicari. Jadi fungsi like ini adalah sebuah operator yang dipakai di dalam clause aware pada perintah select yang fungsinya untuk mencari data berdasarkan pola tertentu. Jadi dalam implementasinya setiap aplikasi pastinya mempunyai fitur yang namanya pencarian. Nah, inilah yang digunakan, yaitu like ya. Oke, kita langsung saja. Kita masuk dulu MySQL min u root min p, masukkan passwordnya jika ada. Kita menggunakan ya, dalam hal ini contoh saya menggunakan masih DB kantin ya. Oke, sekarang saya lihat tabelnya dulu. Nah, di sini ada tabel TB penjualan. Nah, ini kita coba describe dulu ya. Describe TB penjualan. TB penjualan. Oke, nah lihat di sini sudah ada field ID, tanggal, produk, harga, dan jumlah. Kita coba input dulu ya. Insert into TB penjualan. Oke, kita masukkan tanggal transaksi ya. Tanggal, kemudian produknya apa, kemudian harganya berapa, dan jumlah. Ini contoh ya. Oke, kemudian kita isi datanya. Yang pertama contoh tanggal 2025 bulan 8 tanggal 11. Oke, kita isi produk apa yang dijual. Contoh kita masukkan laptop. Oke. Nah, kemudian harganya, jadi harganya desimal. Kita contoh masukkan misalnya 5 juta ya. Oke. Jadi desimal tidak pakai tanda petik ya. Kemudian jumlahnya integer, misalnya jumlah penjualannya ada 4. Oke. Setelah itu kita tutup. Kita titik koma. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita isi dengan data yang lain. Misalnya tanggal 7 bulan 7 tanggal 15. Kita ganti misalnya smartphone.
Harga satuannya itu misalnya 10 juta, yang laku misalnya 20 jumlah lakunya ya. Oke, lanjut kita tambah lagi. Misalnya ada laptop lagi. Laptop, nah, harganya yang 8 juta. Oke, itu dijual di bulan 5 tanggal 01 misalnya, penjualannya itu 3. Ini contoh saja ya. Kemudian kita tambah lagi, misalnya smartphone di bulan 4 tanggal 27, jumlah penjualannya 10. Oke, nah sekarang kita coba lihat, select bintang from TB penjualan. Oke, nah ini sudah ada contohnya. Oke, misalnya kita menggunakan like ya. Jadi kita langsung dulu perintah like. Jadi rumusnya yaitu select bintang from nama tabelnya, di mana apa yang kita cari. Nah, contoh misalnya di sini kita akan mencari apa yang dijual. Misalnya di tanggal atau ini saya ingin cari penjualan laptop ya. Jadi select misalnya kita ingin tampilkan semua ya. Select bintang from TB penjualan. Oke, where kita tambahkan where, misalnya yang kita cari itu produk sama dengan laptop. Jadi kita cari produk, kemudian like. Nah, kita tambahkan like ya, like petik. Nah, kita ipit dengan persen. Nah, misalnya yang kita cari itu adalah laptop, kita tutup juga dengan persen, kemudian kita tutup petik ya, baru kita cek. Nah, maka dia akan mencarikan dia akan menampilkan data laptop. Untuk data yang sedikit ini mungkin belum berfungsi maksimal. Nah, nanti search ini berfungsi ketika data kita itu jumlah penjualannya misalnya ribuan. Nah, baru ini berfungsi. Contoh misalnya kita mencari produk apa yang dijual di bulan 5 tanggal 1 2025. Jadi kita bisa saja select bintang from TB penjualan, where tanggal, ya, karena kita berdasarkan tanggal, like petik persen, misalnya tanggal 2025 bulan 5 tanggal 01 persen, petik baru titik koma. Jadi harusnya dia dapat yang ini laptop ya. Oh, ada salah lagi penulisannya, penjualan. Nah, dia akan mendapatkan laptop ya, sesuai ya. Nah, seperti itu penggunaan like. Jadi ini sangat-sangat wajib kita pahami cara penggunaannya, karena setiap aplikasi biasanya memiliki fitur searching atau pencarian. Oke. Selanjutnya order by.
Nah, order by ini fungsinya untuk mengurutkan data ya, baik secara ascending atau descending, atas ke bawah atau bawah ke atas, itu berdasarkan biasanya kolom yang kita akan sorting. Nah, contoh, kita kembali ke sini, select bintang from TB penjualan. Nah, penjualan ya. Oke. Nah, perhatikan, misalnya kita ingin sorting data kita itu berdasarkan urutan berdasarkan tanggal. Nah, misalnya ini kan tidak beraturan ya, ada bulan 8, 7, bulan 5. Nah, kita coba. Nah, perintahnya sama kayak tadi, select bintang from TB penjualan order. Tadi like ya, sekarang kita pakai order by, misalnya berdasarkan tanggal, kita kasih descending. Jadi biasanya dari, kita cek saja ya, DSC. Nah, perhatikan, oh sama ya, 8, 7, 4 berurutan. Oke, atau kita coba pakai ascending, kita ganti ASC. Nah, dia akan berurutan ya. Dia dari bulan 4, bulan 5, bulan 7, bulan 8. Jadi dari atas ya, dari kecil ke angka besar. Ascending sama descending. Nah, begitupun juga dengan ID. Kita mau berdasarkan ID boleh, berdasarkan jumlah. Kita coba lagi ya. Select bintang from TB penjualan order by jumlah. Coba kita ascending, ASC. Nah, ini ada typo ini. Oke. Salah lagi. Susahnya penjualan. Select bintang from TB penjualan order. Ini kurang R ya. Oke. Nah, lihat dia dari angka 3, 4, 10, 20. Nah, kalau kita ganti misalnya descending, berarti dia dari 20 Pak. Nah, ini ya. Oke. Seperti itu untuk order by. Selanjutnya limit. Nah, limit ini fungsinya untuk membatasi hasil hanya beberapa data pertama saja. Nah, jadi kita bisa menampilkan data. Misalnya kita hanya ingin menampilkan 2 data saja. Berarti select bintang from TB penjualan limit. Misalnya kita hanya batasi 2 saja yang tampil. Nah, maka akan tampil di atas yang pertama. Nah, seperti itu ya. Seperti itu limit kita bisa membatasi yang akan tampil. Selanjutnya ada distinct. Jadi distinct ini fungsinya untuk menampilkan data yang ada dari satu kolom atau kombinasi beberapa kolom dalam sebuah tabel. Jadi intinya distinct ini, contoh ya, select bintang from TB penjualan. Nah, distinct ini contoh laptop, smartphone. Nah, ini ada produk yang double ya, laptop 2 kali muncul, smartphone juga 2 kali muncul. Jadi dengan distinct kita bisa menampilkan satu saja. Contoh ya, select bintang from TB penjualan atau gini,
select distinct. Oke, kita akan distinct produk ya, produk from TB penjualan. Oke. Nah, berarti ada tulisan beda ya. Smartphone, oh ya, ada tulisan yang beda. Jadi dia tampil, harusnya salah satu saja yang tampil. Nah, itu fungsi dari distinct ya. Oke. Selanjutnya kita ke group by ya. Jadi kita akan grup berdasarkan data ya. Jadi mengelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom tertentu. Umumnya digunakan ketika kita ingin membuat ringkasan atau rekap data per kategori atau sebuah kelompok. Nah, ini sangat penting nanti di aplikasi front end ya. Contoh oke, kita contohkan ya. Kita group by, jadi ini mirip, kalau secara default dia mirip dengan distinct tadi ya, tapi lebih bagus ini ketimbang distinct. Oke, contoh select bintang from TB penjualan, group by misalnya produk. Oke, nah, jadi yang tampil laptopnya hanya satu ya, jadi mirip sama dengan distinct tadi. Smartphone 2 kali muncul karena memang ini salah tulis, kita ganti dulu ya, yang mana salah itu. Oke, berarti fungsinya update TB penjualan, kita set dulu produk, set produk. Nah, kita ulang ya, smartphone where ID sama dengan berapa ID-nya ini, smartphone B ini 2 ya. Oke, kita ulangi, select group by product. Nah, sekarang smartphone-nya sudah muncul 1 kali karena sudah kita rubah tadi ya. Oke, itu fungsi dari group by. Jadi distinct tadi ya, cuman lebih bagusnya nanti kita menggunakan group by ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke aggregate function. Jadi biasanya ini fungsi statistik ya. Nah, nanti kalau belajar tentang statistik, data science, pastikan akan berhubungan dengan database. Nah, rata-rata fungsi statistik dasar itu bisa di sini. Oke, ada beberapa yang ada banyak sebenarnya, cuman ada beberapa yang kita butuhkan nanti untuk aplikasi kita. Yang pertama adalah count. Jadi count ini menghitung jumlah baris dalam sebuah tabel atau hasil filter tertentu. Jadi kita bisa menghitung jumlah. Contoh, kita select bintang from TB penjualan. Nah, di sini anggaplah ada ribuan. Kira-kira data ini ada berapa? Ini kan 4, kita tahu bahwa ini datanya hanya 4. Tapi misalkan nanti kalau dia sudah banyak, otomatis front end ingin mengecek berapa jumlah data di tabel tertentu tersebut. Jadi kita harus menggunakan count. Caranya adalah select count ya, jadi kita total semuanya ya. Bisa kita berdasarkan kolom, tapi kalau bintang semuanya saja. Kita as. Nah, as ini alias. Jadi kita bisa tambahkan
data tertentu. Misalnya kita kasih nama total underscore data. Nah, ini bebas ya, boleh nama apapun. Nah, harusnya yang muncul adalah jumlah dari total data keseluruhan. Nah, ini total datanya cuman 1, harusnya 3 ya. Kita cek dulu. Oh ya, ada yang salah, kita ulangi. Select count bintang as, misalnya total underscore data. Kita lupa tadi kasih masuk tabel mana, TB penjualan. Nah, seperti ini harusnya menampilkan 4 data. Nah, itu fungsi count. Nah, ini sangat berguna nanti ketika front end minta total data sebuah tabel. Jadi kita menggunakan count saja nantinya. Oke, selanjutnya ada sum. Ya, ini mirip di Excel ya. Jadi sum ini menjumlahkan atau mengakumulasi nilai-nilai pada kolom tertentu ya. Nah, contoh select bintang from TB penjualan. Oke, data kita ini jumlah. Nah, kita ingin mentotal misalnya laptop ini harganya berapa, 5 juta itu. Nah, jadi kita bisa total ya. Jadi kita tidak perlu sebenarnya buat kolom total, cukup dengan menggunakan fungsi sum. Oke. Nah, tapi nanti kita akan kombinasi dengan group by ya. Oke, kita coba select. Nah, misalnya kita tampilkan semua ID, tanggal, kemudian produk, kemudian harga, koma, baru kita sum. Nah, sum apa yang kita sum? Itu kita kalikan, misalnya harga dengan jumlah, berarti masukkan harga dikalikan jumlah. Nah, kita panggil sebagai apa? Misalnya kita kasih sebagai total. Oke. Dari TB transaksi. Ya. Oh, sorry. TB penjualan. Kita pakai grup ya. Grup. Oh, ya, kita tidak pakai grup. Coba kita tidak menggunakan grup ya. Apakah bisa? Kita enter. Bisa. Ini ya. Jadi dia bisa mengkalikan produknya. Oh, kita lupa masukkan tadi jumlah ya. Harusnya kita tambah di sini jumlah supaya lebih keren. Jumlah, koma. Nah, jumlahnya 4, total harganya sekian. Nah, kalau kita menggunakan group by, ya kita tambah saja di sini from TB penjualan group by. Misalnya apa yang satu kali tampil saja. Itu kita grouping semua boleh. Kita bisa group by misalnya tanggal, kemudian produk, harga, jumlah. Nah, seperti ini ya. Oke, nah supaya dia bisa tampil semua. Nah, ini total. Total ini kan padahal dia tidak ada kolom ya. Tidak ada kolom total. Nah, ini fungsinya tadi ini sum, baru kita kasih S total seperti itu. Nah, itu fungsi dari sum ya. Oke. Kemudian selesai ya. Jadi sampai di sum saja. Sebenarnya di materi ada rata-rata, ada min, ada max, fungsi min. Itu boleh dicoba sendiri. Nah, cuman dalam prakteknya nanti kita jarang menggunakan itu. Yang kita gunakan yang tadi itu yaitu sum, count ya, dan
group by, distinct, limit, dan like yang kita sering gunakan. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.